Cerita Alkitab tentang orang-orang Majus dari timur di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23. Alkitab menceritakan setelah Yesus dilahirkan di Betlehem pada masa pemerintahan Raja Herodes, sebuah tanda ajaib muncul di langit di negeri jauh di sebelah timur. Para Majus, orang-orang bijak yang meneliti bintang dan memahami rahasia langit, melihat cahaya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tahu ini bukanlah bintang biasa. Ini adalah tanda kelahiran seorang raja besar, raja orang Yahudi. Dengan hati penuh kerinduan, mereka meninggalkan tanah asal mereka, menempuh perjalanan panjang, melintasi padang pasir dan lembah yang sunyi. Siang hari mereka menghadapi panas terik, malam hari mereka berjalan ditemani cahaya bintang itu. Mereka tidak tahu persis kemana arah akhirnya, tetapi mereka percaya bintang itu menuntun mereka kepada kebenaran. Setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu, mereka tiba di kota besar Yerusalem. Mereka mulai bertanya kepada orang-orang, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah dia." Pertanyaan ini mengguncang seluruh kota Herodes. Sang raja yang berkuasa menjadi sangat gelisah. Raja Herodes tidak senang mendengar tentang kelahiran seorang raja baru. Ia takut tahtanya akan digantikan. Maka ia memanggil para imam, kepala dan ahli Taurat bangsa itu, bertanya, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka menjawab, di Betlehem, di tanah Yudea, sebab demikianlah yang tertulis oleh Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para penguasa Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Herodes lalu memanggil para Majus diam-diam. Ia menanyakan dengan seksama tentang bintang itu. Kapan bintang itu mulai tampak? Kemudian ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke Betlehem dan selidikilah dengan teliti tentang anak itu. Bila kamu telah menemukannya, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Namun hatinya penuh dengan tipu daya. Ia tidak ingin menyembahnya, tetapi ingin melenyapkan anak itu. Setelah mendengar perkataan raja, para Majus berangkat. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur tampak kembali. Bintang itu berjalan di depan mereka, seakan-akan menuntun langkah mereka di jalan yang benar. Mereka bersukacita dengan sangat besar, sebab tanda dari Tuhan itu kembali menyala untuk menunjukkan arah yang pasti. Akhirnya bintang itu berhenti di atas sebuah rumah di Betlehem. Para Majus pun masuk, dan di sana mereka melihat anak kecil bersama Maria ibunya. Mereka tersungkur dan menyembah dia, sang raja yang sejati. Kemudian mereka membuka persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kemuliaan dan keilahian Yesus sebagai raja. Kemenyan melambangkan doa dan penyembahan kepada Allah, dan mur melambangkan penderitaan dan pengorbanan yang akan ia tanggung bagi keselamatan manusia. Malam itu Allah berbicara kepada para Majus dalam mimpi, memperingatkan mereka agar jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka memilih jalan lain untuk pulang, jalan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri.
Perjalanan mereka berakhir dengan sukacita dan damai karena mereka telah melihat wajah Sang Juru Selamat. Sesudah mereka pergi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Yusuf segera taat, bangun di tengah malam, membawa Maria dan Yusuf menempuh jalan yang sunyi menuju Mesir. Beberapa waktu kemudian Herodes mengetahui bahwa orang Majus tidak kembali kepadanya. Ia sangat marah. Dalam kekejamannya ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Maka terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka telah tiada lagi. Setelah Herodes mati, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata kepadanya, "Kembalilah ke Israel, sebab orang yang ingin melenyapkan anak itu telah mati." Yusuf pun kembali bersama Maria dan Yesus. Mereka tinggal di kota Nazaret seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ia akan disebut orang Nazaret. Nah, melalui pelajaran hari ini kita belajar tentang orang-orang Majus dari timur yang mengajarkan kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjalan dalam terang firman-Nya dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus. Mereka datang dari jauh untuk menyembah Raja yang lahir bagi dunia. Dan sampai hari ini bintangnya masih bersinar bagi hati yang mau mencarinya. Amin.